Ini adalah hal yang menarik buat para trader kripto ya, karena harga pergerakan dari kripto itu memang sangat volatile. Jadi satu hari bisa turun 20%, naik 20%, bahkan kadang-kadang bisa lebih. Turunnya bisa 50%, naiknya bisa 70%, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari yang kejadian dalam 24 jam terakhir, memang betul harga Bitcoin sempat turun dari sebelumnya di harga 800 juta, sempat turun di harga 670 jutaan, tapi kemudian kalau kita lihat dalam harga sekarang, harga Bitcoin itu sekitar 750 juta per satu Bitcoin. Jadi kalau kita melihat dari sisi trading, itu ada kesempatan di mana kita bisa melakukan taking profit dan membeli kembali di saat murah dan menjualnya kembali di saat lebih mahal. Karena saat ini para trader kripto itu lebih menggunakan kripto untuk spekulasi. Jadi hal ini sangat sesuai dan dari trader kripto justru ini adalah hal yang sangat positif. Baik, kalau kita lihat pergerakan harga dari Bitcoin ini sendiri, Mas Oscar, kita ketahui tertingginya sempat di 58.000, namun saat ini berada di kisaran 48.000 dolar per satu kepingnya. Dan ini kalau kita lihat penurunan harganya mencapai 10.000 begitu ya. Anda melihat untuk prospek harga dari Bitcoin ini saat ini apakah sedang dalam tren bullish atau bearish atau seperti mana nih, Mas Oscar? Kalau saya pribadi, saya melihat Bitcoin itu selalu sebagai investasi jangka panjang ya. Kalau kita melihat tren Bitcoin dalam setahun terakhir, harga Bitcoin di awal tahun itu kan masih di bawah 100 juta ya. Sedangkan sekarang satu Bitcoin sekitar 750 juta rupiah. Itu berarti Bitcoin masih dalam tahap bullish. Harganya masih cenderung terus menguat. Makanya kemarin ada sentimen negatif pun harganya cuma turun sekitar 10%. Kemudian terjadi bounce back yang cukup cepat sehingga harga Bitcoin naik lebih dari 70 juta rupiah per satu Bitcoinnya. Ya, itu kesempatan yang luar biasa sih. Semoga trader kripto di Indonesia memanfaatkan kesempatan kemarin untuk beli cepat dan kemudian bisa melakukan taking profit di pagi ini. Baik, kalau kita lihat mata uang cryptocurrency lainnya ada Ether dan juga XRP, harganya kan juga turun ya seiring dengan harga dari Bitcoin ini. Anda melihat untuk prospek dari mata uang cryptocurrency lainnya ini seperti apa prospeknya, Mas Oscar? Pada saat setiap kali kita melakukan spekulasi di kripto, kita harus melihat teknologi basis dari kripto itu ya. Kita harus memastikan kripto yang kita investasikan dan kita spekulasikan itu memiliki fungsi di dalam ekosistem kriptonya. Ya, kalau kita lihat seperti Ethereum, Ethereum memiliki fungsi sebagai pembuat daripada smart contract dan untuk membuat desentralisasi aplikasi. Sehingga hal itulah yang membuat kenapa Ethereum selalu memiliki harga, karena para penggiat developer daripada desentralisasi aplikasi, mereka bagaimanapun tetap selalu membutuhkan Ethereum untuk memastikan sistemnya bekerja dengan sempurna. Hal itu menjamin akan adanya demand daripada Ethereum. Sebagaimana dengan Ripple yang saat ini mulai dipakai oleh perbankan untuk jaringan remittance dan pembukuan di perbankan, hal itu membuat Ripple juga menjadi salah satu idola di pasar kripto, ya, karena adanya kestabilan demand. Ya. Kalau kita bicara mengenai supply sendiri, baik dari Bitcoin, Ethereum maupun Ripple memiliki supply yang cenderung terbatas. Ya. Sekalipun kalau kita bicara Ethereum, konsepnya agak berbeda dengan Bitcoin karena konsep keterbatasannya itu timbul dari proses utility-nya. Kalau secara jumlah faktual angka supply-nya sebenarnya emang nggak bisa dibantah bahwa Ethereum memiliki supply yang unlimited. Hal itu juga lah yang membuat Ethereum tidak pernah dikatakan sebagai mata uang internet, tapi lebih dikatakan sebagai utility token. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.